kita ada seperti yang Pak Fandi mungkin tahu juga, kita ada 5 prodi di FIT, ya Industrial Engineering, Mechanical Engineering, kemudian kita ada Computer Science, Information Systems, sama Visual Communication Design (VCD). Nah, kelima prodi mahasiswanya kita undang untuk ke sini. Nah, karena yang sekarang ini event yang hari ini yang utamanya yang mengadakan yang utamanya itu adalah IUM, karena dibagi. Jadi yang hari ini IUM. Jadi mungkin lebih banyak yang industrial engineering dari yang prodi-prodi lainnya, begitu kira-kira Pak. Iya. Makanya slide-nya agak berbau industrial engineering sih. Soalnya saya di brief oleh panitianya berlatar belakang teknik industri ya kemarin, Mas Alan yang kontak saya. Ya, ini untuk hari ini memang yang mengadakan itu IEOM, Industrial Engineering and Operations Management. Jadi mungkin kebanyakannya dari teknik industri. Jadi pas sekali Pak Hanli. Jadi auranya mungkin, minta maaf buat yang bukan industrial engineering, masih nyambung sih, cuman porsinya agak banyakan yang industrial engineering nanti ya. Ya, setahu saya di ADM itu bukan hanya industrial engineering ya yang bekerja di bawah Pak Fandi ya. Pasti banyak banget kan. Ya, mechanical, computer science pasti ada itu. Intinya pasti sepanjang ada depannya engineering bisa kerja lah. Ya, harapannya itu sesudah pandemi ini kita bisa ngirim mahasiswa ke ADM, Pak Fandi, itu harapan kita. Ya, mudah-mudahan ini banyak juga yang yang menawarkan, dan sebenarnya kita juga kalau dibilang kurang orang, itu proyeknya banyak kurang orang juga sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak masukan juga ya. Sebelum itu banyak dari Unpar ya, Parahyangan ada, Atmajaya ada, kemudian UI, ITB ada, dari mana lagi yang kemarin, bahkan dari luar juga ada tuh, ada Messi dari New Zealand juga ada, Duisburg Essence ya, semoga dari Jerman juga 4 ada. Jadi wah, luar biasa. ADM ya, itu memang juga semoga kedepannya itu ada dari sempurna ya. Iya, mudah-mudahan ya. Tapi kerja di ADM ya, itu beraura Jepang dan challenging gitu. Mungkin mahasiswa kalau ngeliat barang produknya di luar, mobilnya bagus, bla bla. Tapi di dalam tuh dapurnya itu tidak seindah makan di restoran lah. Jadi kalau kita makan di restoran, di dapur itu tuh chefnya capek. Jadi harus siap capek. Memang ini ada satu yang kita sering guyon ya, secara guyon ngomong. Kalau mau makan ke restoran jangan ke dapur, nanti nggak jadi makan gitu. Soalnya dapurnya kalau launching itu kan bagian yang ini. Tapi sebelum itu launching, mobilnya launching itu di belakang itu orang hampir berkeringat gitu kan ya. Masang mesin sampai tengah malam. Nah, gitu-gitu tuh mahasiswa harus tahu tuh. Jadi jangan lihat mobilnya bagus udah launching. Soalnya banyak yang ada juga yang kaget. Kok gini amat kerja? Memang kita engineer memang seperti itu. Sebenarnya kalau yang saya ketahui, saya juga ada beberapa waktu dulu di Amerika juga pernah dengan company di Jepang itu etika kerjanya luar biasa ya. Mereka juga dalam hal kerja itu mereka menganggapnya itu salah satu yang very important ya, yang terutama bagi mereka. Jadi mereka bersedia bukan hanya karena karir mereka, juga karena kultur mereka sendiri ya. Kalau bekerja itu saya rasa memang luar biasa. Terkadang kalau diterapkan di masyarakat kita masih merasa, waduh, kok capek banget ya, jam-jamnya panjang atau gimana, ya nggak tentu atau gimana. Cuman itu adalah salah satu etika yang saya rasa ya ada bagian yang patut kita pelajari ya, Andi ya, menurut saya. Permisi Pak, kita mau lanjut ke session selanjutnya boleh ya? Ayo, saya akan diam. Oke, karena sudah pada balik. Iya Pak, makasih Pak Surya. Oke, karena sudah pada balik, gimana tadi Pak Egi sama Pak Aji lancar breakout room-nya? Apa ada pesan-kesan, apa ada mau yang disampaikan ke semua audience atau enggak?
Alhamdulillah udah lancar sih kalau dari saya. Teman-teman antusias untuk mengetahui apa itu Creative Director di bidang kreatif. Tapi ya mungkin sayangnya waktunya mungkin nggak cukup, jadi masih banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Pak Aji ada kesan-pesan, ada yang mau disampaikan? Pak Aji mana ini? Oke, sepertinya ada gangguan. Udah gak apa-apa, kita lanjut aja ya. Sebagai bentuk apresiasi dari kami ingin memberikan Pak Egi sama Pak Aji Certificate of Appreciation. Ya, dari panitia boleh share screen. Oh, thank you. Ya. Oke. Bentar. Oke, kita foto dulu boleh ya? Yap. Oke, anak dokumentasi boleh diambil alih untuk foto. Oke, slide pertama kita foto semua kontestan dulu ya. Slide pertama 1, 2, 3. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Slide keempat. Ya, cukup. Oke. Oke, terima kasih anak dokumentasi. Oke, sama untuk Pak Egi dan Pak Aji, kalau misalnya ada keperluan lain boleh leave meetingnya ya. Tapi untuk partisipan jangan leave dulu karena kita masih ada session lain dan juga nanti ada pengisian feedback sama pembagian e-certificate. Oke, saya pamit mohon undur diri ya semuanya. Makasih banyak Pak. Bapak-Ibunya, teman-teman, sukses selalu ya, sehat selalu. Selamat pagi. Pagi. Oke, kita lanjut ke session selanjutnya ya. Jadi untuk session ketiga, kita nggak akan ada breakout room. Kita akan semua di main room karena topik ini tuh sangat informatif untuk every major. Oke. Jadi topik kali ini adalah company culture and internship yang akan dibawakan oleh Bapak Vanli Wisesa dari PT Asa Daihatsu Motor. Pagi, Pak. Yuk, selamat pagi. Udah kelihatan screen saya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, tinggal di pakai ya chat box ya. Oke, nanti juga di akhir kalau misalnya mau on mic buat nanya, boleh. Oke, untuk Pak Vanli, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kehormatan ya buat saya diundang yang kedua, sebelumnya oleh Pak Jati, sekarang oleh IEOM ya, IEOM untuk sharing terkait dengan apa-apa yang bisa kita kontribusikan setelah lulus di otomotif industri, khususnya yang manufacturing ya. Karena agak beda dengan perusahaan yang hanya jualan dengan perusahaan yang membuat mobilnya. Gitu. Nah, sengaja saya tampilkan di sebelah kiri ini mobil yang 2 hari lalu kita launch di Gias, di ICE BSD, All New Xenia, generasi ketiga. Kalau teman-teman ada waktu, silahkan datang ke Gias ya, untuk lihat, naik, dan nyobain mobil ini. Mobil Xenia ini basis di NGA, sama dengan Rocky, ini udah platform yang terbaru, 60% desainernya orang Indonesia. Yang ngerakit, bukan yang ngerakit ya, kalau ngerakit udah orang Indonesia semua, tapi yang ngedesain pintu, ngedesain bumper, ngedesain lampu, kemudian engine hood, stylingnya orang Indonesia, 60%. Jadi makin kesini makin berbau merah putih lah desain-desainnya Daihatsu. Oke, jadi sharing kita tentang itu. Kenalan dikit, saya di ADM sebagai Production Engineering Karawang Assembly Plant Manager. Jadi tugas saya itu mengkoordinir seluruh operation di Karawang, pabrik terbesar kita, luasnya 120 hektar. Nyiapin model baru, kemudian nyiapin peralatan produksi di press,
welding, painting, assembling. Jadi fasilitasnya kita yang nyiapin. Kalau seandainya pabriknya kurang, ya yang bikin pabriknya kita. Jadi kita juga yang bikin pabriknya. Kira-kira gitu, ini kerjaan saya ini. Oke, kita langsung pindah aja ke company profile. Mungkin ada yang belum tahu ADM apa, ya kita share dulu ya. Tadi ya sekilas tentang Astra Daihatsu Motor, berdiri tahun 78, karyawan hampir 13.000. Pemegang sahamnya yang paling gede Daihatsu, terus ada Astra International. Sehingga karena dominan yang terbesar dua ini, nilai-nilai yang ada di Astra Daihatsu Motor itu dipengaruhi oleh dua perusahaan ini. Kalau di Daihatsu itu mereka like you up, tuh tagline-nya. Jadi like itu terang, bisa juga ringan. Tagline-nya mereka itu menerangi hidupmu, meringankan hidupmu. Itu Daihatsu. Kalau Astra International itu dia catur dharma, menjadi aset yang berguna bagi bangsa. Jadi, nah itu dikawinin, jadilah ADM punya nilai I-Care, singkatan dari integrity, commitment, accountability, respect, dan excellence. Nanti kita bahas sedikit di belakang. Astra punya 7 lini bisnis. Salah satu yang paling tua otomotif dibagi lagi jadi 4. Astra Motor 1 ini sepeda motor Honda dan teman-temannya turunannya. Astra Motor 2 ini Toyota dan Lexus. Nah, Daihatsu ngelit di Astra Motor 3 bersama BMW dan Peugeot, Isuzu. Itu ada di sini. Astra Motor 4-nya Astra Autopart. Ini produk-produknya Daihatsu, kita bikin Daihatsu, bikin Toyota juga, dan bikin Mazda. Jadi buat yang mungkin banyak yang belum tahu, Astra Daihatsu Motor itu juga memproduksi Mazda, tapi untuk dijual ke Jepang ya, dengan brand Bongo. Jadi Grand Max itu di rebate ya. Itu kita lanjut. Nah, I-Care ini menjadi corporate culture-nya Daihatsu di Indonesia. Jadi semua aktivitas mulai dari presidir sampai orang yang paling baru masuk itu sangat ditekankan 5 ini. Integritas itu nomor 1 ya. Daihatsu itu banyak memecat orang yang bukan karena ini ya, bukan karena membuat kesalahan ya,
tapi karena menyalahgunakan wewenang uang gitu, itu tanpa ampun, itu langsung potong aja gitu. Mengambil barang perusahaan itu potong, jadi integritasnya tinggi di sini. Tapi di sisi yang lain juga suasananya memang dibikin untuk kita saling percaya ya dengan teman kita. Terus yang kedua, komitmen. Karena kita dipengaruhi oleh Jepang, itu tepat janji itu jadi penting. Itu telat itu nggak pernah diomelin, tapi kayaknya kita ngerasa malu aja kalau telat gitu. Jadi budaya ini turun dari Daihatsu ya, dari budaya Jepang yang saya pikir juga bagus. Ini seperti itu. Accountability ini turun dari Astra, karena Astra itu adalah hampir masuk ke dekade kedua ya, udah lebih dari 10 tahun itu selalu menjadi best managed company di Asia Pacific. Jadi dia selalu nggak dapat award gitu untuk best managed company. Nah, accountability ini turun dari Astra karena Astra lebih dominan di situ ya. Jadi good corporate governance itu sangat dijunjung. Terus respect, Astra itu perusahaan terbuka, tidak ada putra mahkota seperti perusahaan keluarga yang lain. Jadi siapa aja bisa sampai ke puncak gitu. Jadi sangat Bhinneka Tunggal Ika, dan ya semua orang tuh sama di treatmentnya gitu. Mau cewek, mau cowok, gender equality-nya ada, mau dari suku mana aja, ras apa aja, agama apa aja, itu dihargai. Karena yang penting itu adalah kontribusinya dalam teamwork. Terus excellent innovation ini juga turun dari Jepang ya, karena filosofi Kaizen yang selalu membuat perubahan. Jadi orang Jepang itu jarang membuat terobosan yang gede ya. Yang kalau di Amerika itu kan dia membuat inovasi itu yang benar-benar ekstrim gitu. Tapi kalau saya perhatikan di Jepang ini konsisten ada itu. Dia selalu ada gitu. Kadang-kadang gede, kadang-kadang kecil, tapi yang ditekankan bukan gede kecil, tapi selalu ada, harus ada gitu. Sehingga kalau seandainya orang-orang yang masuk ke Daihatsu khususnya itu kalau nggak sepakat dengan ini, kalau nggak sepakat dengan 5 nilai ini, dia akan stres kerja di Daihatsu. Jadi kalau orang yang tidak jujur kerja di Daihatsu pasti stres. Orang yang telatan, tidak mengikuti janji pasti stres kerja di Astra Daihatsu Motor itu. Orang yang suka sembunyi-sembunyi, nggak terbuka, itu juga susah. Orang yang punya tidak Bhinneka Tunggal Ika juga pasti akan stres itu. Orang yang nggak mau berinovasi juga stres. Jadi konsekuensi kalau bergabung dengan Daihatsu atau Astra Daihatsu Motor itu mungkin hampir semua perusahaan Astra ya. Ini dengan istilah yang beda-beda. Jadi kalau kita sepakat dengan ini, pasti akan tenang, nyaman, dan senang bekerja di perusahaan seperti Daihatsu. Intinya 5 ini, I care. Tapi kalau enggak, mendingan jangan gak usah masuk deh, karena takutnya ntar stres. Ini nilai-nilai perusahaan ini sangat ditekankan. Oke, kita pindah. Sambil ini, saya mau melakukan survei dulu nih, dan kita isi. Teman-teman boleh dibantu, dibuka handphonenya atau gadgetnya, terus kita ketik menti.com. Saya ganti share dulu ya. Share screen-nya saya ganti dulu supaya nanti bisa terlihat. Kelihatan ya. Oke, silakan teman-teman. Masuk ke menti.com, terus ada 4912.024. Pertanyaan pertamanya adalah, sebutkan 3 faktor yang membuat Anda merasa bahagia. Nah, itu. Apa ya yang bikin saya bahagia? Coba 3. Caranya, buka gadget, terus di atasnya ada www.menti.com, ketik itu, ada PIN-nya, masukin PIN yang angka di atas. Yang di atas ini. Oke, silakan. Family. Oke, family makes me happy. Ya, bisa. Bersatu orang nih, dia boleh ngisi 3. Food. Jadi kalau stres dia makan. Saya curiga yang food ini berat badannya, BMI-nya di atas 25. Money, catch, rasa syukur. Wah, ini alim banget nih. Ustadz berarti ini, rasa syukur. Game, cat,
freedom, money, family. Oke, video games. Ini sekaligus buat masukan buat Pak Surya ya. Inilah Pak yang membuat mahasiswa dan mahasiswi Bapak happy, Pak. Nggak tahu selama ini pernah disurvei kayak gini nggak ya? Sama Pak Surya dan teman-teman dosen. Belum pernah Pak Fadli. Belum pernah. Ini Pak, masukan Pak. Kira-kira yang bikin mereka happy ini nih Pak. Ini pengakuan mereka, karena kita nggak tahu Pak siapa yang ngisi, tapi kira-kira figur mahasiswa Pak Surya kayak gini. Boleh di-capture Pak Surya. Ya, kita di FET itu satu yang big family. Big family. Jadi, ya? Ya big family. Jadi itu udah terpenuhi. Kalau money itu agak sulit ya. Mesti tanya orang tua itu. Jadi top 3 dari 3 factors-nya adalah number 1 is family, kedua itu money, yang ketiga freedom. Ya, ini sangat milenial sekali ya. Nggak apa-apa. Kira-kira. Nah, kalau berhubungan dengan family, ini kalau Asra tuh sangat family minded ya. Jadi kalau yang menomorsatukan family cocok lah. Contoh kayak saya, palingan kalaupun mutasi itu kalau nggak di Jakarta, Karawang, paling jauh Karawang. Nggak mungkin ke Jayapura, ke Merauke, ke Aceh, itu saya nggak akan mungkin pindah karena nggak ada kantornya di situ. Gitu. Beda dengan Asra Internasional, dia punya cabang di seluruh Indonesia ya. Cocok ya. Kalau freedom, not so freedom ya. Jadi di Jepang itu ada standar, ada hal-hal yang sifatnya SOP, itu kadang-kadang agak ngebatasin freedom. Tapi bukan niatnya ngebatasin freedom sih sebenarnya, tapi lebih ke yang udah bagus tuh ya diikutin aja gitu. Nah, sehingga mungkin buat anak-anak muda ngerasa kok freedomnya agak kurang. Nah, ini mungkin ya nanti ya, yang suka freedom agak mungkin nggak sesmooth itu kalau di perusahaan Jepang ya. Money is depend on your lifestyle ya. Dikasih duit 1 miliar juga kalau lifestyle-nya hedonic, itu juga mungkin nggak cukup ya. Jadi kalau money tadi, mana yang Ustadz tadi ini rasa syukur ya sebenarnya ya. Tapi above average lah kalau di Asra, above average. Oke, kita pindah ke page kedua. Silakan disiapkan lagi gadgetnya. Ini family, money, dan freedom. Oke, nah setelah lulus itu kita kemungkinan bekerja di 3 area. Yang pertama adalah private sector, contohnya kayak saya ini di korporasi, industri gitu ya. Atau ada juga yang cita-citanya jadi pejabat, dari politisi, jadi anggota dewan. Ada yang pengen di social sector, saya jadi dosen, jadi rektor mungkin nanti, atau sekarang mungkin jadi dekan kayak Pak Surya misalnya. Atau saya aktif di NGO, saya aktif di masjid, di gereja, saya aktif di panti asuhan misalnya, saya aktif di seperti Greenpeace gitu. Nah itu social sector tuh sangat luas. Kita gabungkan menjadi sektor-sektor. Jadi kita bagi 3 aja. Private sector. Wah, nggak ada yang niat ke pemerintahan nih. Dari fakultas ini nih. Tadi ngisi 30-an orang ya. Silakan teman-teman, ini social sector juga peminatnya dikit ya. Mostly mau ke korporasi dan industri ya. Padahal di public sector-nya teman-teman, ini politisi kita kaya-kaya loh, mobilnya mewah-mewah loh. Kalau yang kerja di korporasi dan industri ini mobilnya biasa-biasa aja nih, cuma palingan Xenia nih. Ini gimana nih? Tadi yang mau maning itu di sini duitnya banyak di sini nih. Di luar halal haram ya. Nggak tahu itu halal apa haram ya. Tapi kalau saya lihat sih yang lebih mewah hidupnya yang di sini sih. Oke, 90% akan ke private sector. Jadi oke, relevan dengan topik kita. Terima kasih. Saya kunci dulu, nanti waktu kita habis kita pindah lagi ke slide yang tadi ya. Terima kasih. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, engineers dan designers itu punya banyak peran ya di perusahaan otomotif. Karena tadi 90% menyatakan akan ke private sector,
ke corporation dan industri. Jadi saya minta maaf ya, yang 3 tadi saya abaikan ya, karena slide-slide berikutnya agak beraroma private sector gitu. Jadi perannya seperti apa? Jadi kalau contohnya di tempat saya di Daihatsu itu ada board of commissioner, kemudian ada board of director, membawahi beberapa direktorat. Jadi ada beberapa direktur di bawah board ya. Contohnya marketing. Nah, marketing itu membutuhkan engineer. Karena di marketing itu banyak sekali main angka, main data, dan main statistik. Karena nanti mereka itu akan melakukan forecasting ya. Forecasting intinya itu main angka lah. Jadi kalau dibilang marketing itu sama dengan jualan, itu agak sempit. Marketing itu lebih luas lagi. Ya, dia nggak cuma jualan mobil itu, tapi memprediksi pasar, mengedukasi pasar, melihat perubahan perilaku orang sekarang gimana sih. Nah, itu marketing. Nah, engineer dan desainer itu bisa masuk di sales planning dan service part. Jadi service part itu misalnya kalau mobil kita jual 1000 unit sebulan, kira-kira berapa bulan lagi kita harus nyiapin oli ya, berapa bulan lagi kita harus nyiapin komponen-komponen yang habis pakai ya. Itu harus disiapin oleh tim marketing. Karena kalau enggak, kasihan bengkelnya nanti. Orang mau ke bengkel nggak ada barang. Nah, itu yang kerja tuh engineer itu dan desainer bisa masuk di sini. Terus di finance ada accounting, ada macam-macam, tapi di sana juga ada fungsi-fungsinya seperti cost planning. Jadi bagaimana kita merencanakan cost. Jadi kalau kita mau jualan mobil harganya 250 juta, berarti modal kita berapa nih, itu cost kita berapa nih. Nah, dia yang mikirin tuh orang ini. Kita mau untung berapa nih? Dia mikirin. Itu kan finance kan harus lulusan ekonomi, enggak. Di sini itu banyak cost yang berkaitan dengan teknik. Yang orang ekonomi nggak ngerti. Orang teknik yang ngerti gitu. Jadi di finance ada orang teknik nggak? Ada jawabannya. Gitu. Terus budget control. Budget controlnya kenapa? Tetap ada engineering karena kita mau belanja barang, beli mesin. Saya mau beli mesin A, B, C. Itu anak akuntansi itu nggak ngerti itu. Bisa dibodohin sales gitu. Orang salesnya bilang ini 1 miliar harganya gitu. Terus kita cek kok nggak sampai lah gitu. Nah itu ada orang-orang engineer yang ada di belakang situ. Internal audit juga. Internal audit kerjanya adalah mengaudit pabrik misalnya, mengaudit kantor gitu. Ya karena kita pabrik berarti banyak alat teknik. Jadi auditornya itu harus orang yang ngerti teknik. Jadi internal audit ini juga dari engineer banyak. Terus di HR dan di GA itu yang reward and performance management. Jadi orang itu mau kalau naik pangkat itu naik pangkatnya gajinya naik berapa gitu. Nah itu banyak rumus-rumus dan banyak aturan-aturan yang main angka. Ini juga banyak butuh engineer di sini. Terus di HSE ini Health, Safety and Environment, itu sekarang lagi hot ya, tentang green, tentang sustainability, SDG, gitu. Macam ini juga engineer juga terlibat di sini waktu membuat kebijakan internal. Di R&D, Research and Development, ini pasti ya, mulai dari product planning, apa sih produk yang mau kita iniin, styling, modeling, engineering, semuanya ada di sini. Purchasing itu dia beli komponen, beli material, beli facility. Yang belanja ya, purchasing ini kan orang yang belanja lah ya, ngabisin duit perusahaan lah. Dia harus tahu tuh duit itu dihabisin kemana, barang apa yang harus dia beli. Quality assurance, warranty dan quality system, corporate IT itu tentang digitalisasi karena sekarang lagi hot banget tentang digitalisasi. Kemudian operation system development ini juga butuh engineer, nggak harus orang lulusan IT, nggak harus computer science, tapi yang lain juga bisa masuk. Apalagi IT, lebih pas lagi gitu. Ada di production engineering tempat saya berada nih, itu tentang flexible manufacturing system, layouting, robotics, automation, dan bla bla ini juga butuh engineer. Ini engineering banget ini, judulnya udah engineering. Manufacturing itu yang merencanakan produksi, kemudian yang ngontrol produksi, jangan sampai dealernya kosong gitu. Gimana caranya ada hampir mungkin 3.000-4.000 dealer se-Indonesia ya, baik yang di bawah Asra maupun yang di luar Asra, gimana cara dealernya itu nggak kosong gitu. Nah, gimana cara mikirnya itu. Nah, itu orang ini yang mikirin itu. Itu butuh engineer. Kira itu. Sehingga apa sih sebenarnya yang diharapkan dari seorang engineer atau desainer di perusahaan manufacturing? Engineer dan desainer itu diharapkan memiliki kemampuan di bidang desain, merencanakan, mengimplementasikan, dan memperbaiki sistem yang terintegrasi. Ya, yang terdiri dari 4M ya, man, machine, method, material.
Kalau informasi itu kita masukin ke metode ya. Karena sekarang juga informasi, data, dan segala macam itu jadi hal yang penting ya dalam sebuah pabrik. Pabrik itu bisa kita hentikan operasionalnya kalau sistem IT-nya kita matikan. Gitu. Karena salah satu risikonya kalau kita pakai IT itu adalah cyber attack gitu ya. Itu juga bahaya tuh, risikonya cukup tinggi. Sehingga kuncinya ada 4. Kalau fungsi engineer dan desainer di perusahaan manufaktur ini. Dia harus ngerti sistem, berpikir sistem, nggak boleh berpikir kecil ya, harus berpikir gede. Terus bagaimana cara meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Jadi semua kerjanya itu nanti terakhir diukur dari 4 ini. Naik nggak ini? Kalau seandainya dengan keberadaan dia ini naik, 4 poin ini, berarti dia benar sebagai engineer. Kalau enggak, berarti dia harus memperbaiki dirinya. Ada yang kurang berarti dalam sistem yang dia rancang. Terus nanti ada regulasi, ya tuntutan dari sini ya. Regulasi berubah-berubah ya, kita harus agile, harus lincah, harus fleksibel. Terus harga naik, tapi kita dituntut turun terus gitu. Gimana resource-nya turun, nggak menghambur-hamburkan sumber daya, automation dinaikin, produknya ditambah. Nah ini harapan terhadap engineer dan desainer di perusahaan manufaktur. Contohnya apa implementasinya? Contoh di marketing. Ini memeta-metakan segmen mobil. Oh, segmen ini sekarang naik, yang ini turun gitu. Nah, dia harus bisa membaca pasar nih. Outputnya nanti dia ngeluarin grafik kayak gini nanti orang marketing. Kalau gitu mobil kita diganti dong, jangan jualan yang itu, ditambah yang ini. Makanya keluarlah Xenia seperti sekarang gitu kan. Kok Xenia tiba-tiba desainnya berubah? Ya karena marketingnya menganalisa pasar gitu. Oh, orang sekarang sukanya penggerak depan. Ya udah kita ganti Xenia dari belakang ke depan. Kok gitu? Kok dulu enggak? Ya kalau dulu kan tol belum ada. Jadi kalau ke Jawa, pulang kampung ke Sumatera atau kemana itu jalannya berbukit dan butuh yang powernya kuatnya yang di belakang. Kalau sekarang jalan tol dari ujung sampai ujung, nggak butuh lagi yang engine gede. Gitu. Terus apalagi sales planning. Oh tahun ini akan naik ini nih. Ya itulah dia memprediksi itu. R&D kalau di product planning dia harus memonitor global trend dan movement. Jangan sampai trennya kemana ya kita kemana nggak nyambung gitu. Contohnya sekarang ada tentang green, tentang apa namanya standar safety, bla bla bla. Makanya makin ke sini itu mobil makin tingkat safety-nya makin tinggi. Contoh sekarang yang Xenia ini ada kita bisa bilang ini ya security system ya, smart security system ya, kamera dia bisa berhenti sendiri, salah injak pedal dia nggak mau jalan, kemudian kalau keluar dari garis sensornya bunyi dan segala macam. Kita ikutin terus. Nah ini engineer harus memantau ini. Terus di HSE kalau teman-teman ikutin berita kemarin tuh ada pertemuan pemimpin bangsa ya di Roma, kemudian dilanjutkan oleh pertemuan di Edinburgh di Scotland. Itu ngebahas tentang ini 17 item ini. Ini juga jangan sampai kita nggak masuk ke sini atau melanggar ini. Karena kalau kita melanggar ini mungkin orang nggak mau beli barang kita. Karena salah satu sekarang syarat ya, kebanyakan orang mau beli barang ketika dia green gitu ya. Jadi kita harus go green juga. Finance, cost planning, dan budget ini ada komponen-komponen cost yang ada ya. Kita harus atur, kontrol. Terus ada lagi di operation preparation, kayak purchasing, ini beli-beli barang-barang gini kan dibeli nih, nggak ada Daihatsu semua yang membuat, ada partner kita yang membuat komponen. Terus ada coil, jadi plat mobil itu datangnya itu kayak gini nih. Ini gelondongan baja, ini kita sebutnya coil. Ini datang, kita potong-potong, kita cetak, terus kita las jadi mobil dan seterusnya. Ini kerjanya itu. Nah, gimana caranya dia beli barang itu bagus, harganya murah. Jadi, ya itu kerjanya purchasing. Nah, kalau nggak ngerti teknik, dikadalin sama sales yang jual-jual barang ini nanti bisa ngadalin kita, dan harga kita jadi mahal. Kalau harga kita mahal ya kita nggak dapat untung kan, nggak bisa makan. Oke, terus dari quality assurance. Nah, quality assurance itu memastikan semua proses kita, semua barang produk kita itu udah sesuai dengan sertifikasi global dan sesuai dengan negara tujuan. Ini proses apa namanya perizinan, kemudian dia juga yang ngecek ya pabriknya, barangnya, produk yang keluar dari pabrik itu udah sesuai dengan aturan atau belum. Nah, karena di beberapa negara juga punya banyak ini ya, punya banyak aturan yang beda-beda. Contoh di Jepang ada Maruji. Terus global kita punya ISO, UNCOP ini dari United Nations,
conformity of production, bagaimana sebuah pabrik beroperasi diatur juga oleh UN. Kita harus comply juga nih, harus ngikut nih. PC ini Thailand, VR ini Vietnam. Kemudian ada beberapa lagi negara ekspor yang dia nuntut harus ini ya. Tugas orang ini adalah nyari-nyari itu aturan-aturannya apa, terus bagaimana cara merealisasikannya supaya turun ke barang dan fasilitas kita semua. Jadi nggak ada yang melanggar ini. Artinya butuh ngerti aturan, ngerti teknik, karena nanti setelah dapat pemahaman tentang aturan-aturan ini, dia harus bisa menerjemahkan ke tekniknya gitu, ke pabriknya, ke barangnya harus diapain gitu. Maka di sini juga butuh engineer, walaupun kesannya kok ngurusin aturan-aturan engineer sih. Ya itu, hubungannya ke situ gitu. Terus production planning dan control, ini juga memastikan bahwa target produksinya berapa, kemudian barang-barangnya udah sesuai apa nggak berlebih stoknya. Terus di manufacturing, sekarang trennya adalah automation dan digitalization. Semuanya ini pasti butuh engineer, nggak mungkin pabrik masang robot, masang alat, dan segala macam yang ada di pabrik ini kalau nggak butuh engineer. Nggak mungkin anak hukum nih yang ngerjain ini. Gitu. Pasti engineer gitu. Dan desainer untuk apa ya, stylingnya gitu ya. Terus mungkin desain komunikasi visual juga untuk mensimulasikan hal-hal yang perlu disimulasikan gitu. Di supply chain, ya karena kita barang di pabrik itu kan nggak semuanya kita bikin ya, kayak ban ada yang nyuplai, kaca ada yang nyuplai. Sebagian besar dalam negeri, tapi masih ada yang dari luar, ada yang dari Malaysia, Thailand, Jepang. Nah, kita harus atur tuh gimana caranya semua barang itu datang dengan on time, pas dibutuhkan dia ada itu, dan tepat jumlah. Jadi kalau kita mau produksi 10, cukup datangin 10 aja, nggak usah datangin 100, nggak usah nyetok-nyetok, karena kalau nyetok tuh butuh gudang butuh duit. Nah, tugasnya dia adalah bagaimana kalau butuh 10, ada 10, nggak boleh 9, karena kalau 9 berarti nggak jadi mobil gitu. Nah, satu mobil itu bisa 10.000 komponennya, satu jenis mobil. Kalau kita punya line up 8, 10, tinggal kali aja. Ya, bautnya ada berapa jenis gitu kan. Kabelnya ada berapa jenis gitu. Itu semuanya dihitung satu-satu dan diatur gitu. Jadi part itu sebulan mungkin jutaan kali, jutaan piece kali. Nah, nggak mungkin manual, maka pakai sistem ngaturnya. Nah, sistem ini harus di-develop. Nggak mungkin, bukan engineer yang develop kan. Nggak mungkin kalau bukan computer science yang mendevelop ini. Kalau nggak ntar kacau gitu. Ini kita apa namanya pabriknya gitu. Bannya cuma ada 3 kan nggak mungkin nggak jadi mobil gitu. Dan seterusnya. Kira-kira gitu dari saya, Mbak Aurel. Silahkan kita lanjutkan diskusi. Oke, Pas ya, yang setengah jam sesuai harapan. Oke, kalau ada yang punya pertanyaan buat Bapak Fadli bisa on mic atau bisa dipakai chat box-nya, silahkan. Silahkan. Apa ada pertanyaan? Sangat jelas nih kayaknya udah cukup kayaknya. Udah paham semua. Ini beneran nggak ada yang mau nanya. Jarang-jarang loh ini kesempatan bertanya pada Bapak Fadli langsung dari Asal Daihatsu. Feeling saya sudah sangat jelas mungkin nih ya. Apa saya yang terlalu bagus, apa saya terlalu canggih sehingga nggak ngerti teman-teman. Oke. Coba saya tanya Pak Fadli. Saya jadi nggak enak jadi Pak Surya. Ya, ini untuk pemanasan supaya anak-anak itu mau tanya gitu. Kira-kira menurut Pak Fadli, pengalaman Pak Fadli itu apa yang diperlukan, karakter kayak gimana yang diperlukan untuk menjadi seorang industrial engineering yang bisa sukses seperti Pak Fadli? Kira-kira itu apa? Supaya bisa menjadi satu objektif itulah untuk mahasiswa kita semua. Gini, apa namanya? Saya sukses apa enggak saya juga nggak tahu ya. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau kita kerja di mana aja ya, apalagi manufacturing pabrik gitu ya, satu
Kalau pabrik itu ibarat restoran itu adalah dapurnya. Dapur itu biasanya itu ada kompor, ada panas, ya, gerah gitu di situ. Pertama kita harus siap mental dulu masuk ke industri itu tidak seperti di video-video itu, karena di video itu nggak ada, cuma visual aja itu. Jadi biasanya itu orang yang sukses, indikasi pertama adalah dia passionate gitu. Emang saya suka tentang industri, saya suka dengan pabrik, saya suka dengan teknik. Gitu. Itu dulu yang pertama. Kalau skillnya kurang, cara ngitung ini gimana, cara masang robot gimana, saya juga pertama kali masuk juga nggak ngerti apa-apa tentang itu. Tapi punya passion, punya niat belajar dulu. Ibaratnya itu punya rasa lapar lah ya. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang punya rasa lapar. Sehingga dia nyari makanan terus gitu. Jadi dapat makanan, dia cari lagi rasa lapar berikutnya, dia cari lagi gitu. Karena kalau kita di industri itu beda dengan di kampus. Di kampus kita bayar SPP, tanda kutip ya. Terus dosen ngajar. Kita mau bolos ya suka-suka kita gitu. Mau tidur, mau kameranya dimatiin, kemudian dikasih print screen yang kelihatannya ada orang tapi sebenarnya nggak ada, itu juga dosen juga mungkin tahu, mungkin nggak gitu. Itu suka-suka kita gitu. Tapi kalau di kantor, di industri, they pay us. Kita ini dibayar, we are paid. Kebalik gitu. Jadi ada nggak ada orang yang ngecek, ya kita harus profesional gitu. Terbalik. Terus kita nggak bisa berharap, oh di industri nanti kita kerja diajarin dulu, di training dulu, di coach dulu, di mentoring dulu. Sebagian ada, tapi konteksnya biasanya nggak seperti di kampus. Dicemplungin aja tuh, ibarat kolam, cemplungin ke kolam, nggak bisa renang, masuk situ. Kalau nggak bisa renang, baru di dalam kolam dibantuin. Bukan dilatih di luar, terus udah jago, baru masuk kolam. Nggak ada tuh. Semua ada 10 orang, nggak bisa renang, cemplungin semua ke laut. Nah, tapi nanti di pinggir itu ada tim kita nih, penjaga pantainya. Mungkin dari 10 orang, 2 tenggelam, 3 tenggelam, biarin dulu aja gitu. Biarin, nanti baru diselamatin. Nah, biasanya itu di momen-momen awal itu, fresh graduate itu stres. Karena kok gini banget sih? Hampir di seluruh industri kayak gitu, kaget gitu. Kalau biasa disuapin oleh dosen, oleh kepala jurusan, dekan dikasih tahu, dikasih arahan. Kalau di industri itu nggak ada, sambil jalan gitu. Nah, sehingga mental yang pertama itu passion, karena kalau kita punya passion, mau dihantam kayak gitu pun, emang saya suka kok, gue jabanin dah gitu, kata orang Betawi gitu. Lu jual, gue beli dah. Nah, biasanya itu orang yang sukses orang kayak gitu. Itu Pak Surya biasanya. Karena nanti technical yang kita pelajari di kampus itu nggak kepake banyak. Jujur gitu. Nggak kepake banyak. Karena yang ada di sana itu beda sama yang kita pelajari di kampus. Banyak bedanya. Tapi logiknya atau cara berpikirnya sama, konsep-konsepnya sama seperti di kampus. Tapi implementasinya itu banyak yang beda-beda gitu. Yang di kampus mungkin nggak ada, di situ ada gitu. Tapi kalau kita ngerti konsepnya, ngerti contoh gini, kita ngomong tentang robot. Ya, robot itu nggak mungkin dia belok kiri kalau kita program ke kanan gitu. Nggak mungkin itu. Pasti kalau seandainya kita salah program, maunya ke kanan, kita ketik kiri misalnya, ya dia ke kiri gitu. Nah, konsep-konsep itu diajarin di kampus. Konsep itu. Tapi implementasinya, bagaimana memprogram robot, itu macam-macam bahasa. Ada bahasa G, ada bahasa ini, ada bahasa itu, ada PLC, dikawinkan dengan ini, ada sensor ini, sensor. Nah, itu tuh nggak ada di kampus tuh yang gitu-gituan. Terus nanti ada barang yang sama, brandnya beda lagi caranya gitu. Jadi kalau anak baru masuk ke industri, pasti bingung gitu. Karena kalau nggak bingung, justru aneh gitu. Jadi kalau ada yang masuk langsung ngerti, mungkin dia bukan fresh graduate gitu, mungkin udah profesional gitu. Jadi emang standarnya bingung sih. Kalau bingung itu berarti normal berarti. Nah, tapi yang nggak normal itu adalah yang nggak kuat mental gitu. Itu. Ya sih, Gampang nyerah. Sesuatunya itu gampang nyerah gitu. Karena saya juga sering ngomong sama mahasiswa kita bahwa apa yang kalian pelajari di kampus itu bukan hanya nantinya kalau sudah lulus itu belum tentu kepake.
tapi apa yang kalian belajari secara nggak sadar ya, seperti juga mengatur waktu, persisten, creative thinking, kayak begitu-begitu itu yang bakal membantu mereka regardless di sektor mana mereka bekerja. Dan yang paling penting tadi yang Pak Fandi bilang, untuk continuing to learn, selalu belajar, jangan sudah merasa kalau itu yang paling pandai sendiri ya Pak Fandi ya. Itu yang menakutkan rasa lapar kan. punya rasa Ya, lapar, bahasa simpelnya makan terus gitu. Betul. Kalau seandainya mereka nggak belajar, nggak memperbarui ilmu, nggak terus maju bersama dengan perkembangan teknologi, mereka pasti ketinggalan di belakang. Ya, makin lama makin ke belakang, nggak maju-maju. Nah itu saya juga sering ngomong bahwa lifelong learning itu adalah sesuatu yang harus diinstil ya, yang harus dipepukan di karakter seseorang yang mau maju ke depan. Ya kecuali kalau mahasiswa nggak mau maju ya, kalau mau sukses seperti Pak Fandi harus persistent. Ya. Ya benar. Terima kasih. Mungkin cerita sedikit, waktu saya pertama kali masuk Daihatsu itu berapa 15 tahun yang lalu lah ya. Jadi ya teman-teman baru lahir saya udah kuliah mungkin. Jadi saya jadi ngerasa tua nih. Biasanya tuh saya ngerasa muda lah kalau di kantor. Kalau di sini saya jadi ngerasa tua. Oke. Dulu waktu saya kuliah itu internet itu barang mewah ya dulu ya. Laptop itu barang mewah. Jadi dulu itu kita masih mainnya warnet gitu. Jadi bikin tugas ke warnet gitu. Sehingga harusnya generasi sekarang itu lebih cepat pintarnya dibanding generasi yang lama. Jadi kalau saya misalnya pintar 10 tahun, teman-teman ini harusnya pintar dalam waktu 5 tahun. Karena fasilitasnya mendukung ke arah sana. Tuh. Nah, waktu saya masuk dulu, itu robot itu hampir nggak ada di Daihatsu. Hampir nggak ada robot. Ya, 1-2 lah ya mungkin robot ya. Jadi saya masuk itu isinya semacam pilar-pilar gitu, kemudian equipment digantung-gantung di atas, gitu, di atas dia dibikin semacam gantry gitu ya. Tuh. Dan waktu saya kuliah nggak ada tuh pelajaran robotik ya. Terus tiba-tiba sekarang waktu kita bikin Xenia Avanza itu ada ratusan robot dipasang untuk bikin mobil. Makanya mobilnya kenapa enak dibanding Xenia yang lama? Karena lasnya itu full robotik. Jadi nggak akan ada yang ngeleset-ngeleset lagi itu. Nah, untuk memasang robot seperti itu, ya belajarnya di Daihatsu. Ada gurunya nggak? Nggak ada. Caranya gimana? Panggil robot maker, misalnya kita beli robot 10, harganya sekian miliar gitu. Waktu beli, tanya, saya beli robot kamu 10, syaratnya kamu harus ngajarin saya ya. Kalau nggak, saya pindah ke toko sebelah. Mau dia pasti ngajarin. Gitu. Oh, nggak ada gurunya itu. Sebelumnya itu nggak pernah ada robot di Daihatsu, tahun waktu saya masuk 15 tahun yang lalu. Terus gimana? Lu mau nggak? Mau. Oke, kontrak, tanda tangan. Udah, training sama dia. Kita pinter. Nanti ada lagi mesin yang lain. Mesin apa? Konveyor. Misalnya. Nggak ngerti juga nih, mana ada pelajaran konveyor di kampus. Nggak ada. Panggil. Kamu mau ngajarin saya nggak? Kontrak harus gratis. Kalau mau, saya beli ke kamu. Gitu. Nah, kita joinan sama purchasing. Kan yang tadi ada purchasing ya. Mas bro, gitu. Bahasa ini ya. Nanti tolong tanyain ya ini, tambahan ini gitu. Tanyain. Terus udah dia masang sambil kita belajar. Ya gitu, cara belajarnya itu kayak gitu. Ya, on the spot training ya. On the spot. Bener. Jadi Yeah. on the job learning lah. Jadi nggak ada tuh yang di trainingin sampai sekarang pun ya nggak ada ya, kita nggak apa ya. Senior kita tuh juga nggak ada yang pinter. Teknologi baru, semuanya juga bingung. Tiba-tiba sekarang ada Internet of Things, tiba-tiba sekarang ada smart manufacturing gitu. Mana ada yang ngerti yang kuliah tahun 2000-an, mana ada yang ngerti tahun 90-an, mana ada yang ngerti gitu-gituan. Kita belajarnya sambil jalan. Nah, kira-kira gitu Pak Surya. Jadi simpelnya 2 kali ya, kalau disimpulkan passionate, kemudian punya rasa lapar. Itu indikasinya lah. Insya Allah bisa sukses lah. Benar. Juga saya tambahin lagi satu, Pak Fadli. Independen, harus bisa mencari sendiri, jangan terlalu bergantungan pada orang. Iya. Seperti tadi trainingnya itu juga kan harus bisa independen gitu. Training on the job training kayak gitu-gitu itu ya. Ya itu. Ya kita sebenarnya saya sering merasa bahwa mahasiswa kita di Sampurna itu terkadang terlalu dimanjakan, terlalu diberi arahan,
Nanti kalau sudah lulus bingung dia karena selama kuliah itu ada yang membantu step by step gitu. Jadi saya selalu mengharapkan tuh mahasiswa kita itu bisa independen ya, independen. Kalau seandainya ada kesulitan boleh tanya, nggak apa-apa. Tapi inisiatifnya tuh harus dari sana. Jangan kosong, Pak. Jadi saya pikir kalau tahun pertama masih boleh lah ya, independen ya. Tapi kalau udah masuk tahun kedua, ya sudah 50% independen gitu. Tingkat 3, tingkat 4 harusnya sudah full independen lah ya. Terima kasih Pak Fadli. Ada pertanyaan lain dari mahasiswa kita? Ini saya sudah mulai, yuk. Rame-rame nih. Karena waktunya agak mepet nih, satu aja ya. Oke, aku bacain satu aja ya. Ini dari Made Sandi, Industrial Engineering tahun 2019. Pak Fadli, saya ingin bertanya, bagaimana proses rekrutmen dari HR Daihatsu sendiri untuk fresh graduate? Setelah diterima, bagaimana proses training dan pembekalan untuk calon karyawan? Terima kasih. Kalau Daihatsu itu gini, saya sampai sekarang nge-apply Daihatsu itu belum pernah ngasih ijazah sih. Sampai sekarang tuh saya nggak pernah ngasih fotokopi ijazah. Karena kebetulan waktu saya bikin tugas akhir dia sudah datang ke salah satu tempat, saya nge-apply, diterima, yaudah kamu masuk aja gitu. Jadi ijazah itu dalam tanda kutip administrasi itu bukan hal penting lah buat Asra. Asra memulai dengan psikotest. Jadi kalau tadi teman-teman lihat ada iCare, nah kita screeningnya dari situ dulu. Dia punya iCare apa enggak, gitu. Punya integritas apa enggak, komitmen. Itu dari psikotest itu kebaca. IP-nya 4 itu kita nggak ngelihat. Bukan itu yang pertama yang kita lihat. Yang kita lihat yang iCare tadi itu. Jadi benar-benar the characteristic of the human lah ya, itu kita lihat. Mentalitinya dilihat. Setelah itu berhasil, psikotesnya lulus, itu baru dilanjutkan dengan user. Langsung ke user. Jadi nanti diinterview oleh user, diberi kesempatan 3 kali. Kalau 3 kali user nggak cocok, berarti di blacklist. Artinya kita apply lulus nih, yang pertama tadi yang dari HRD, psikotes bla 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 itu lulus gitu ya. Nanti ketemu misalnya sama manajer apa. Manajer yang pertama gagal, dia nggak cocok. Pindah ke manajer kedua, nggak cocok. Yang ketiga nggak cocok. Udah namanya di blacklist dari HRD-nya. Kalau mau masuk lagi harus tes lagi dari awal. Itu. Kira-kira bentuknya gitu. Nah, user ini tuh nggak ada standarnya, karena sangat subjektif tergantung orangnya ya. Tapi pasti relate dengan pekerjaan yang tadi disebutin tuh, yang ada 10 itu, yang direktorat itu, ya disesuaikan. Kemudian kalau itu lulus, baru kesehatan. Setelah kesehatannya lulus, terakhir baru dia minta ijazah, bla 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 bla, itu terakhir, itu buat formalitas aja. Nah, karena waktu itu saya lulusnya diterima sebelum lulus, akhirnya saya masuk aja, nggak sempat lagi ngasih ijazah, dan udah lanjut aja kerja sampai sekarang. Jadi mungkin hampir semua perusahaan Astra juga seperti itu ya, ijazah itu belakangan, karena yang dia lihat bukan itu. Makanya tadi sangat relevan banget topiknya itu tentang corporate culture gitu, karena memang screening awalnya di situ. Nah, yang ngerjain siapa? Yang ngerjain bukan orang Daihatsu, kita hire biasanya itu Biro Psikologi UI misalnya. Kalau untuk Jakarta ya. Kalau kita rekrutmen di Surabaya, kita kerjasama dengan Biro Psikologi Universitas Erlangga. Kita titip tuh, bantuin kita dong. Jadi kita ngerekrutmen itu standarnya, tesnya kita nyiapin, tapi yang eksekusi nanti orang-orang lain. Kita kerjasama dengan kampus, UGM juga, Undip gitu ya. Kalau di Bandung biasanya dengan Unpad gitu ya. Nanti mereka yang nyortir, ini yang sesuai dengan iCare, baru kita panggil ke Jakarta atau ke Karawang untuk proses berikutnya. Jadi udah very sorted list lah yang sampai ke Jakarta atau Karawang gitu. Nah, itu yang ngerjain siapa? Bukan kita, yang ahli psikologi itu. Kita nggak tahu menau itu, pokoknya kita tahu beres yang udah bagus aja gitu. Makanya di Asra itu nggak bisa pakai orang dalam. Nggak ada orang dalam. Karena yang memproses bukan orang dalam, orang luar yang memproses. Titip Pak, itu nggak ada itu. Nggak bisa.
Kira-kira gitu sih. Kalau mau masuk Astra, clue-nya adalah pelajari corporate-nya, karena perusahaan Astra kan banyak ya. Pelajari corporate culture-nya, pasti dia ngeliatnya dari situ duluan. Mungkin Toyota beda lagi misalnya gitu kan. Kemudian apa namanya, United Tractor beda lagi, dia punya lagi yang seperti itu. Buka aja website-nya, pasti ada itu. Pasti dia nyantumin corporate culture-nya apa gitu. Nah, kalau kita cocok dengan situ, biasanya potensi masuknya tinggi. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu yang karena kita pengen orang itu satu pikiran sama kita gitu. Daihatsu tuh mau ke depan dengan cara I care. Nah, kalau kita ngerekrut orang yang udah punya itu, kita nggak usah ngajarin lagi, langsung ibarat kereta tuh langsung jalan gitu. Nggak usah berhenti-berhenti keretanya gitu. Tapi kalau ada orang yang pikirannya kemana, kita mau ke sini, meng-adjust itu tuh ngabisin waktu dan capek. Dan kita nggak mau itu, karena orang itu kita bayar gitu. Karyawan itu kan dibayar tuh dengan harga yang tidak murah kan gitu. Jadi ya kita nggak mau ngambil yang nggak sejalan sama kita. Nah, biasanya tuh sortingnya itu di situ. IP 4 dengan IP 3,0 tuh nggak ada bedanya. Saya IP saya cuma 292. Yang penting I care ya Pak. Iya, padahal syarat masuk itu minimal 3. Tapi saya udahlah nekat aja nge-apply, diterima juga sih. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang kalau bisa jangan ya IP di bawah 3 ya. Orang dulu masih boleh lah, karena orang dulu kan nilainya A untuk Tuhan, B untuk dosen, C untuk mahasiswa kan. Kalau dulu dosen saya gitu. A untuk Tuhan, B untuk saya, C untuk kamu gitu. Tuh, dia bercanda sih. Jadi orang dulu itu IPK-nya ya 2,2,2, jadi saya 2,9 itu udah termasuk sepertiga terbaik lah dulu lulus. Teman-teman yang lain lebih parah lagi maksudnya. Itu zaman jahiliyah lah ya, waktu nilai yang masih sangat ketat. Kalau sekarang rasanya enggak ya, enggak segalak dan sekiller itulah dosen-dosen sekarang. Gitu ya. Jadi jangan inilah, jangan khawatir karena hampir kayak seperti itulah kira-kira cara ngeplotnya. Oke, makasih jawabannya Pak. Untuk yang lain yang nanya, maaf ya karena waktunya kurang, jadi tidak bisa disampaikan. Dan untuk Pak Fadli sebagai bentuk dari apresiasi, kita juga akan memberikan Certificate of Appreciation untuk Pak Fadli. Oke, ini sertifikatnya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Fadli. Terima kasih Pak Surya, Mbak Aurel. Sangat berguna. Ya, makasih banyak Pak Fadli. Oke, karena sekarang kita balik ke sesi selanjutnya. Kalau misalnya Pak Fadli ada misalnya kepentingan lain, boleh leave sekarang kalau mau. Oke, saya pamit ya. Ya, makasih banyak Pak. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi keempat, which is the second job insider, yang akan bahas pekerjaan software engineering dan research and development or R&D for short. Jadi untuk R&D akan diisi oleh Bapak Muhammad Reza dari Scorpio Electric, dan untuk software engineering akan diisi oleh Bapak Raditya Pratama dari Tokopedia. Ini kayak tadi job insider yang pertama, tinggal masuk ke breakout room. Kalian mau masuk yang mana? Oke. Silahkan masuk ke breakout room masing-masing.